Oke, lanjut ya teman-teman ya. Kita bahas saham sebat ya. Saham sebat mana nih? Ah ya nih, saham sebat ya. GGRM, HMSP, WIM, sama ITIK ya. Nah, start dari GGRM ya. Oh, ini udah GGRM. Nah, GGRM, ngomongin apa dulu nih? Kalau ngomongin momentum, ya kalau ngomongin momentum sebenarnya kalau mau coba masuk, enggak sih, sorry, enggak coba masuk ya. Salah, maafkan. Nah, ngomong apa ya? Nah, GGRM ya, game, GGRM ya. Jadi kalau misalnya, sebenarnya kalau misalnya tunggu turun untuk coba ngambil rebound gitu ya, technical rebound gitu, ini bisa-bisa aja kalau di bawah, kalau di 13.000. Kenapa? Karena based on momentum, nah ini udah sangat oversold. Ya, even teman-teman masuk di sini ya bisa-bisa aja nih. Wah, tiba-tiba candle-nya Morningstar mas ya, candle formationnya Morningstar nih, ya kan, ada di sini doji, habis itu naik lagi gitu kan, ya potensi naik ada nggak? Ada. uh, Stochastic slow-nya juga di bawah gitu ya. Nah ini mas teman nggak tahu ya, ada teman-teman yang nyangkut atau enggak, tapi ya kalau misalnya dicek, ya kita ceknya nanti sama foreign flow-nya gitu kan. Nah, karena nggak terlalu, karena masih agak kurang lah ya si GGRM ya, tapi di sisi lain kita ngelihat, oke, 3 hari berturut-turut mulai akum nih, cek MA-nya. Nah, ini masih di bawah MA5 sama MA10 nih. Sebenarnya tetap kalau berpotensi naik ini tetap ada gitu ya. Kenapa? Karena ya dia belum ada rebound sama sekali nih, bener-bener turunnya 23% gitu kan. Nah, kalau dari structure ya tek kita hapus. Ya ini masih, ya overall masih uptrend ya, masih uptrend. Tapi ya teman-teman udah mulai ngeliat nih, dia sebenarnya udah mulai patah tren dari atas nih ya. Nih, ntar tak hapus dulu dah ini. Kan mau bikin wave 5 aja nggak bisa kan, malah jebol ke bawah ya. Nah, jadi ya di sini nih, ini kan sebenarnya udah turun di bawah sini ya. Nah, ini udah di bawah level 315, 375. Nah, jadi apa? Jadi ya kalau misalnya dia ada potensi turun nggak? Ini tetap ada nih. Ups. Nah, ini tetap ada nih di sini nih. Jadi yang next-nya itu potensinya sebenarnya ke sini nih. Next supportnya ya, nih. Di 12.350. Kalau misalnya mau ngikutin area support penting ya, itu di sini. Tapi ya kalau misalnya di bawah naik ya, ini ada potensi nggak ya? Ini bisa aja tetap ada potensi. Kenapa ya? Karena teman-teman ngelihat di sini udah mulai hijau, dan yang lihat nih akum 3 hari berturut-turut. Jadi meskipun harganya turun ya, ini masih akum. Tapi paling simply cuma ngejar di MA5 teman-teman ya. Emang agak kurang worth it sih sebenarnya ya, GGRM. Nah, sama gini lah, teman-teman harus ingat juga ya. Nih tak kasih 13, 2, 2, 5. Coba tak buang dulu MA-nya, kita coba gambar yang lebih bagus ya. Ntar ya. Ini Elliott Wave-nya buang aja. Ini dia satu di bawah. Wait guys. Ini ada area nggak nih? 0,3 nggak nih? Cakep. 0,3 ya, 0,3. Bentar, mikir dulu ya, bentar. Enggak nih, salah nih. 2, iya cocoknya 2 ya. 2, 13.075. Coba bentar, ini bingung. Ini kan pakai di sini ya, pakai di sini. Ini nih, cakep di sini, 13.250. Oke. Jadi gini, teman-teman ya. Untuk si GGRM sebenarnya agak sedikit tricky gitu ya. Kenapa? Karena pas banget ya, ini 13.225-nya ini mantul gitu kan. Ya tandanya apa ya? Emang bisa sih dijadikan sebagai support ya, 13.225. Karena apa? Karena ya momentum juga benar-benar di sini oke kan. Udah area oversold lah. Ini tinggal kita tunggu dia GC sebenarnya kan. Sama ya kalau ngomongin asing ya ada. Tapi palingan untuk short term momentum aja gitu ya. Kenapa dibilang gitu short term momentum? Ya jangan lupa teman-teman ya, industri rokok di Indonesia itu adalah industri yang sudah
udah terbenam ya. Jadi harus hati-hati juga ya kalau misalnya pegang GGRM ya. Ingat ya, ini GGRM dari 100.000 ya, peaknya udah turun sekitar 85%. Jadi kalau misalnya ngambil short term tuh nggak jadi masalah ya GGRM. Tapi ingat ya, ini udah turun banyak. Kecuali nanti emang kebijakan untuk sektor sebat lah teman-teman ya. HMSP, ITIK, apalagi sih? HMSP, ITIK, GGRM, sama WIM ya. Jadi kalau misalnya emang ada apa namanya? Ada relaksasi lah untuk cukai sebat ya. Memang potensi masih ada naik bisa, tapi ya mungkin akan terbatas ya. Jadi ini sama juga kalau misalnya ngelihat ya di sini memang uptrend ya. Tapi ya tergantung nih kalau misalnya udah dibawa turun dan dibawa turunnya agak lama begini ya. Kayak gini nih. Ini harus teman-teman hati-hati juga. Gitu ya. Harapannya sih gitu ya. Jadi bukannya menutup nggak mau bahas saham sebat, tapi ya kalau misalnya keadaannya seperti ini ya lebih baik hati-hati gitu ya. Jangan sampai nyangkut. Oke? Nah, terus kok coba dicek ya untuk GGRM itu. Nah, menariknya dari tanggal 1 sampai 12 ya kajet beli. Tapi belinya kecil-kecil temen-temen ya. CC, aku, terus siapa lagi? ZP, HD, DX buang gitu kan. Tak bisa ngambil kesimpulan gitu ya. Jadi kalau misalnya mau lihat, Mas, kalau di day trade oke nggak? Ya bisa-bisa aja, tipis-tipis. Buat culik-culik aja teman-teman ya. Culik berapa? 2-3% ya kan. 3% habis itu buang. Kalau misalnya tiba-tiba harganya naik ya wes dapat lebih gitu. Kecuali kemarin yang momentumnya sedap lagi ya. Nah ini tinggal tunggu nih Pak Purbaya komentar apa tentang cukai rokok, cukai sebat. Kalau misalnya bisa ada relaksasi ya ini naik lagi bisa nggak ya? Ini bisa gitu. Jadi emang dia itu kan sebenarnya terpaku juga pada peraturan pemerintah gitu kan. Berpaku pada kebijakan juga. Jadi kalau kebijakannya ada relaksasi ya bisa naik gak? Ya bisa. Tapi ya momentum sesaat lah. Gitu ya. Nah ya kayak gini foreignnya masuk oke nggak oke. Tapi ya baik lagi ini kan nggak bisa terlalu banyak ambil kesimpulan nih. Kenapa? Karena volumenya juga kecil ya. Gitu. MSP ya. Next. HMSP. Ini mungkin menarik sedikit kali ya. HMSP. Nah. HMSP nih. HMSP ya. Mendekati MA100, potensi bounce back-nya juga ada. Nah, ini teman-teman lihat nih. 725-nya ya berhasil keklaim lagi. Di sini ada demand nih. Satu ya ada demand. Yang kedua, teman-teman lihat nih udah fase oversold. Jadi sebenarnya untuk ngambil day trade ini oke nggak ya? Ini bisa jadi nih. Gitu ya. Untuk ngambil sampai mana Mas ya? Simpelnya target day trade lah teman-teman ya. Sampai ke 765. Upside potensial berapa? Upside potensialnya sekitar 4%. Gitu ya. Kenapa nggak ngejar banyak-banyak ya? Karena ini industri yang sangat-sangat berpaku ya pada kebijakan pemerintah, khususnya di bidang kesehatan kan. Tuh, jadi kalau misalnya ada relaksasi ya bisa lihat naik nggak? Bisa. Tapi kita cek dulu untuk foreign flow daripada HMSP gitu ya. Damn. Nah, ini yang menarik. Tapi hati-hati juga ya. Hati-hati juga jangan sampai kena cengklek dia masih akum tapi harganya turun tapi masih akum ya teman-teman ya, dipantau ya. Nah, HMSP yang menarik ya daripada GGRM tadi ya kita bisa ngeliat lah dari tanggal 1 sampai tanggal 12 akum terus. Nice. Tinggal cek 1 sampai 12 siapa yang akum. Oke, mantap. Ada CCBK. Nah, sayangnya ada YP masuk ya. CCBK lah ya. CCBK oke, ada BQ. XC-nya juga ada, tapi yang paling banyak masuk itu CC dan YP ya. Nah, ini tinggal dilihat nih buangan barangnya. Nah, Kang Guyur, aku, Kajet, Kakak gitu ya. Ya memang kalau dilihat dari foreign flow oke nggak? Oke. Tapi ya tetap ya trade ini sebagai short term momentum ya. Jadi kalau teman-teman start masuk di HMSP, SL kalian adalah kurang lebih 3% dari posisi entry ya. Kurang lebih di sini nih kalau mau coba pasang SL ya. Di area sini ya. 7-10. Kenapa ya jaga-jaga? Karena apa? Karena di sini kita agak sedikit melawan tren ya. Ini kan trennya masih turun nih. Nah, tapi ya karena kita manfaatkan momentum, kalau IHSG bagus besok ya, harapannya gitu, kalau IHSG besok bagus, ya ini ada nih potensi untuk nyilang nih MA5-nya gitu ya. Ada potensi lah untuk naik gitu ya. Jadi,
lebih bagus mana GGRM apa HMSP ya? Ini HMSP ya, lebih pasti gitu ya. Chance-nya untuk dia naik ini masih besar gitu, karena ya kita ngelihat akumulasinya makin lama makin gede, dan ini udah berlangsung lama kan, di tengah harganya yang kembali merosot gitu. Oke? Oke ya, itu ya. Itu untuk HMSP, dan next kita bahas untuk WIM ya. Bener gak? Iya, WIM ya. WIIM. Nah, ini kayak WIM menarik nih. Aduh. Nah, gini. Tak ilangin dulu MA-nya. Nah, yang namanya pergerakan struktur ya. Struktur yang bergerak itu kan bentuknya gini, higher low, higher high gitu kan. Ini HHHH sama HL gitu ya. Nah, jadi apa? Jadi yang harus dicermati di sini ya, kalau misalnya yang namanya WIM itu ternyata bisa bertahan di 1565, ya maka teman-teman bisa ngelihat sebenarnya ada potensi untuk naik gak? Ya ini tetap ada. Tapi tetap ya lihat ya, momentumnya ini belum sama sekali mengindikasikan naik. Tapi ya kalau udah di area oversold kayak gini, ini bahkan sampai 3 gitu ya, ini sebenarnya nekuk bisa nih besok nih ya. Nah ini nekuk gini, cetek gitu ya. Masih ada potensi lah, karena kalau teman-teman lihat juga di sini, satunya mana nih dia? Ini satunya di sini tak garis dulu. Aduh. Wait. Nah, nih kalau dicek. Nih kalau dicek satunya ya. Nah, nih. Ini kan ada area ini ya. Area previous resistance yang udah jadi support kan. Jadi kalau karena teman-teman lihat di sini mantul gitu ya. Nah, ini sebenarnya masih ada potensi nih untuk dia bounce back ya, technical rebound di sini nih. Untuk ngambil area 1675. Ini masih bisa. Tapi kita coba lihat, kuat nggak nih asingnya? Oh iya, asingnya masih akum nih. Masih ada potensi nggak? Tetap ada. Tapi ya itu tadi, harus hati-hati ya. Jangan sampai sangkut. Nah, cek lagi nih, WIM 1-12. Oke, CC, BB, SQ. Mantap. B aja ya sebenarnya ya. ZP, DY, YP, XC, SL mana ada nggak? Nggak ada. Seminggu coba ya, seminggu. Ya ini agak tipis-tipis lah untuk volume juga ya, kalau di saham-saham sebat ya teman-teman ya. Jadi kayaknya paling enak ya HMSP sih, masih lebih oke di HMSP ya, kalau dari segi volume. Nah tapi kalau di sini, ini tetap juga harus hati-hati kalau dibawa turun ke bawah. Let's say SL-nya teman-teman jangan lupa dipasang lah di kalau entry WIM ya, gitu. Itu sih palingan ya, untuk ngejar 1675, tapi hati-hati kalau dia nggak kuat, dia turun di bawah 1590 ya ada potensi untuk kembali koreksi lanjutan gitu ya. Itu untuk WIM lah, untuk WIM. Itu ya. Kalau dilihat dari struktur, ini strukturnya masih uptrend nih. Ya kan? 1, 2, nah ini besok naik nggak? Kalau bisa naik jadi 3. Masih ada potensi up lagi gitu ya. Gitu untuk WIM, terakhir ITIK ya. Nah, ITIK salah. Nah, untuk ITIK, nah ini juga sama nih, setupnya lumayan cukup menarik. Kenapa? Ya, ini kembali ya, ini agak-agak semi-semi nggak retail friendly ya teman-teman ya. Udah pernah FCA gitu kan, dibawa turun. Nah, tapi teman-teman lihat, kalau memanfaatkan sebagai day trade di sini dan di sini, ini ada potensi naik. Ini ada. Kenapa? Demand-nya mulai masuk. Terus teman-teman lihat nih, area oversold stochastic slow nih. Itu ya, ada potensi naik, ada nggak? Ada gitu ya. Kalau dia crossing up naik, biasanya suka mantul gitu ya. Dicek nih ITIK. Nah, sepi ya. Nah, hati-hati juga nih. Kita sepi seminggu, tanggal 12 juga sama ya, CC sama OD doang. Terus kita cek foreign-nya nih. Ini spesifiknya foreign flow ya. Tik. Adalah akum, tapi ingat ya jumlahnya kecil ya teman-teman ya. Jumlahnya kecil. Ini sensitif lah kalau dibawa. Kalau tiba-tiba terbang ini sensitif ya. Ini sensitif banget. Cepat naik turunnya. Tapi kalau momentum dibilangnya ini salah satu yang oke gitu ya. Karena agak bottoming lah dia ya. Jadi dia koreksi kurang lebih 16%, tapi belum ada technical rebound. Itu untuk saham sebat lah kurang lebih ya. Ya untuk target-target simpel aja temen-temen ya, kecil ya 396 gitu kan. Karena apa? Karena ini ngincernya ke sini nih, nggak sampai 396 sih.
ya paling natural ke sini lah nih tipis nih. 380. 366, 380, ya 344% buang. Kalau misalnya nanti harganya, wah dibawa naik nih mas, pasang trailing stopnya. Kalau misalnya dikasih 396 nih, karena harusnya di sini ada fair value gap gitu kan, bisa aja coba. Tapi ya kalau nggak yakin ya lebih baik enggak ya teman-teman ya. Gitu. Karena sahamnya kecil nih, rawan, soalnya tipis banget nih. Asingnya masuknya tipis gitu ya. Di ya kurang lebih seperti itulah untuk si saham-saham sebat ya teman-teman ya. Ya dari 4 ini ya paling sedikit bagus ya HMSP gitu ya.